Pemirsa, kasus perkosaan anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang dilakukan dokter PPDS memicu gelombang pengungkapan kekerasan seksual di beberapa rumah sakit di wilayah lain. Publik mulai terdorong untuk memviralkan CCTV yang dipunyai, sedangkan korban mulai berani melapor. Mengapa kekerasan seksual di rumah sakit ditengarai seperti fenomena gunung es? Berikut ulasannya untuk Anda. Inilah penampakan Dr. Muhammad Syafril Firdaus saat digiring aparat karena kasus pencabulan terhadap pasien. Dr. Syafril Firdaus alias Iril merupakan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Kasusnya mencuat setelah video asusila terhadap pasien yang dilakukannya viral. Korban yang videonya viral di media sosial hingga kini belum melapor. Setelah video asusilanya viral, Polres Garut menerima sejumlah laporan dari perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Iril. Bahkan ada salah satu korban yang dicabuli di kos-kosan. Bak fenomena gunung es setelah mencuat kasus perkosaan yang dilakukan dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Priguna Anugrah Pratama di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, terungkap kasus pencabulan di sejumlah rumah sakit daerah lain. Selain di Bandung dan Garut juga muncul kasus serupa di Rumah Sakit Persada Kota Malang. Ada pasien rawat inap berinisial Q yang menceritakan kasus pelecehan seksual oleh Dr. AY pada September 2022. Dari hasil investigasi internal, Dr. AY tidak mengakui melakukan pelecehan seksual terhadap Q. Namun rumah sakit membenarkan bahwa saat memeriksa Q, Dr. AY tidak didampingi perawat sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu viral di media sosial dugaan tindak asusila dilakukan seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Indonesia. Tenaga kesehatan itu diduga merekam seorang mahasiswi ketika tengah mandi. Informasi ini diunggah lewat akun Instagram @instakendal yang menarasikan peristiwa terjadi di salah satu indekos wilayah Jakarta Pusat. Korban berinisial SS melaporkan peserta PPDS dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia inisial MAES. Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan dokter PPDS dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia inisial MAES sebagai tersangka atas tindakan asusila terhadap seorang mahasiswa inisial SS. Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, Dr. Ade Firmansyah menjelaskan tidak mudah untuk mengungkap kasus kekerasan di lingkungan dunia kesehatan. Menurutnya kesulitannya adalah korban biasanya tidak terbuka. Kasus yang di Hasan Sadikin saya melihat si korban bisa langsung speak up. Karena sedangkan pada kasus yang satu lagi yang dari di Garut, kita lihat setelah sekian lama baru viral. Nah, ini kita lihat kalau di dalam jurnal-jurnal kedokteran forensik, memang korban-korban itu memiliki waktu yang cukup lama untuk kemudian dia baru bisa untuk speak up, melaporkan kasusnya ke polisian. Padahal kita tahu dalam penanganan forensik klinik, bukti itu sangat penting. Semakin cepat, semakin baik. Pada kasus Hasan Sadikin kita lihat langsung speak up, langsung ditangani, langsung kena. Pada kasus yang di sebelumnya juga kita lihat, untungnya ada rekaman CCTV dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini, pembuktian itu ada segitiga. Satu, kita pemeriksaan forensik. Untuk korban hidup kita sebut sebagai forensik klinik, untuk korban mati patologi forensik. Kemudian ada pemeriksaan TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, kadang-kadang di sini yang sulit adalah pada kasus kekerasan seksual itu sulit sekali mencari saksi. Gak ada yang namanya orang memerkosa seseorang di tempat umum atau apapun. Jadi pasti saksi itu cuma dua, saksi pelaku dan saksi korban. Tinggal saksi korbannya baru datang setelah sekian lama. Karena memang kita sangat pahami. Orang yang memang benar-benar telah mengalami trauma seperti kekerasan seksual itu butuh waktu untuk dia bisa datang. Sementara itu, anggota Ombudsman menempatkan rumah sakit sebagai pihak pertama yang harus bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit. Peristiwanya boleh tunggal, tapi pertanggungjawabannya nggak tunggal. Pertanggungjawaban bisa kepada mana, dan saya menempatkan rumah sakit sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab. Kenapa? Pertama adalah SDMK, sumber daya manusia kesehatan yang ada di rumah sakit itu merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit, termasuk mereka yang PPDS. Termasuk mereka yang PPDS, bahkan koas pun ketika dia berada di sana, dia merupakan bagian dari tanggung jawab. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan tidak ada pelanggaran. Baik. Kemudian kedua adalah
Kalau terjadi sesuatu, maka rumah sakitlah yang pertama kali melakukan tindakan mitigasi, apakah pencegahan maupun penindakan. Selama ini pihak rumah sakit cenderung menunjuk pelaku sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Selain itu, rumah sakit juga kerap tidak ada keterbukaan karena khawatir dengan reputasi rumah sakitnya. Fenomena kekerasan seksual oleh dokter di rumah sakit ditengarai karena adanya relasi kuasa antara dokter dan rumah sakit di satu sisi dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di sisi lain. Ini rumah sakit memang, dan saya kira profesi dokter, ini seperti relasi kuasa, Mbak. Relasi kuasa antara mereka yang punya pengetahuan dan punya profesi yang sangat kita butuhkan dengan masyarakat atau pasien yang memang apapun kita butuh mereka. Dan terjadi relasi kuasa yang timpang seperti itu. Sehingga kemudian soal informasi itu menjadi sesuatu yang sangat asimetris. Kita nggak pernah tahu apakah pasien itu bisa mendapatkan informasi tentang pelayanan, informasi tentang hak dan kewajiban, termasuk ketika terjadi kejadian tadi, apakah memang rumah sakit bisa membuka secara transparan kepada publik tentang segala kejadian, ataukah dia kemudian melindungi itu. Jangan sampai kemudian rumah sakit akhirnya justru menutup-nutupi dan kemudian ini bad news untuk bisnis misalnya. Jika demikian, dibutuhkan pengawasan yang lebih intens dari otoritas yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Konsil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan, Ombudsman, serta kalangan organisasi profesi. Jika melihat gejala yang ada, jelas ini fenomena gunung es, di mana yang terlihat hanya puncaknya yang kecil, tapi begitu didalami kasusnya bisa jadi sangat banyak. Kini saatnya membongkar semua kasus sekaligus memperbaiki keadaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.